Ya, jadi untuk analisis chi-square ya, bivariate chi-square. Nah, di sini ada dua data yang digunakan, yaitu tinggi badan ya, tinggi badan ibu dan kejadian stunting. Nah, ini nanti data ini kita codingkan ya sesuai dengan kriterianya. Jadi untuk tinggi badan ibu ini yang di bawah 150 cm dinyatakan pendek dengan kode 1, kemudian yang normal itu adalah sama dengan atau lebih dari 150. Nah, di sini codingnya seperti ini ya. Nah, ini ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Di sini menggunakan rumus if. Nah, ini adalah untuk kodenya. Kemudian untuk kejadian stunting. Nah, di sini untuk yang stunting ya, stunting itu adalah kodenya 1. Kemudian yang tidak stunting ini adalah kodenya 2. Di sini juga sama ya, menggunakan rumus if ya, seperti ini, nanti bisa diikuti. Ini adalah rumusnya. Nah, kemudian dari data ini ya, yang sudah ditabulasikan, ini kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30, namun di versi berapapun sama saja. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Nah, ini kita copy ya. Nah, ini kita copy, kita paste di name. Selanjutnya adalah kita copy ini keterangannya ya, atau nama kepanjangan dari singkatan ini di label. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik value, karena ini ada dua ya. Nah, kita masukkan yang tinggi badan ibu dulu, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke, kemudian untuk yang kejadian stunting juga sama, ada dua. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Kita masuk ke data view. Nah, ini kita copy ini data yang sudah dikodingkan. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Kalau hasilnya benar, maka akan muncul seperti ini untuk datanya. Oke, setelah seperti ini kita bisa lakukan analisis. Caranya seperti ini, analyze, kemudian pilih descriptive statistik, lalu kita pilih cross tab ya. Ini cross tab. Oke, cross tab, kemudian ini kita masukkan tinggi badan ibu ke target list, lalu kejadian stunting ini kita masukkan ke kolom. Kemudian kita klik statistik. Nah, ini kita centang chi-square ya. Nah, sebagai perbandingan, karena di sini saya juga meletakkan nilai OR atau odds ratio. Nah, ini biasanya nilai OR ini ditanyakan ya. Nah, ini biasanya ditanyakan, tapi kalau misalkan nanti tidak ditanyakan, nilai OR ini bisa diganti dengan nilai PR ya, seperti ini. Karena PR ini dihitung secara terpisah menggunakan perhitungan manual. Nanti saya jelaskan perhitungannya. Nah, untuk tabel yang diinterpretasikan ini, nah, ini menggunakan nilai OR ya, atau odds ratio. Nah, ini nanti bisa dihapus, diganti dengan nilai ini ya, jika dibutuhkan, seperti itu. Oke, kita centang chi-square, kemudian RIS ya, dan ini broken and matter hasil statistik, continue, lalu kita klik OK. Oke, nah seperti ini hasilnya ya. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Jadi saya jelaskan dulu untuk interpretasinya. Untuk perhitungan cross tabulasi ya, ini adalah cross tabulasinya atau tabulasi silang. Kemudian ini adalah nilai odds ratio. Nah, odds ratio kita peroleh dari nilai ini ya, risk estimate. Nah, kita gunakan odds ratio yang value ini. Jadi value nanti dimasukkan ke sini ya. Nah, kemudian untuk p value untuk ini ya, untuk cross tabulasi itu yang ini, nilai yang ini. Kemudian untuk p value dari chi-square itu kita didapat dari sini ya, percent chi-square. Nah, asymmetric significance to seeded atau 2 seeded. Nah, ini adalah
nilai p-value-nya. Jadi nilainya ini adalah 0,171 ya. Lebih besar dari 0,05. Nah, untuk interpretasinya seperti ini ya. Jadi di yang pertama ini menjelaskan tentang deskriptif statistik dari tabulasi silang. Nah, ini. Kemudian untuk nilai odds ratio dijelaskan di ini ya. Dijelaskan di paragraf ketiga di sini. Odds ratio ini menunjukkan ini ya. Jadi ibu dengan tinggi badan pendek memiliki peluang resiko 2 kali lebih besar dibandingkan yang memiliki yang memiliki tinggi badan pendek itu memiliki kejadian stunting lebih besar ya, 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang badannya normal. Meskipun secara statistik itu tidak signifikan ya. Ini untuk signifikasinya ini lebih besar dari 0,05 ya. Jadi dinyatakan tidak signifikan seperti itu. Ini adalah untuk interpretasinya ya, nanti bisa dibaca. Nah, kemudian untuk perhitungan ini ya, PR atau relevance ratio, ini menggunakan rumus ya, seperti ini rumusnya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini adalah untuk perhitungannya. Ya, ini diambil nilainya itu dari sini ya. Nah, ini di sini ada keterangannya nih. A itu apa, B itu apa ya, C dan D. Nah, seperti ini ya. Nanti dihitung dan ini adalah nilainya. Nah, untuk lebih gampangnya ini saya sudah hitungkan yang menggunakan Excel. Jadi sebenarnya dari rumus ini itu menjelaskan seperti ini ya. Nah, nilai n ini ya. Nah, nilai n ini itu dibagi dengan nilai total yang ini, n total. Nah, ini jadi 17 dibagi 25, kemudian 23 dibagi 45. Nah, ini ya rumusnya ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah nilai pembagiannya ya. Nah, ini nilai pembagiannya adalah ini. Kemudian dari nilai ini dibagi lagi ya. Jadi nilainya itu A dibagi dengan ini ya, dengan C. Nilai A dibagi dengan C. Nah, nanti ketemunya adalah ini ya. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari A dibagi C, ketemunya adalah 1,330. Nah, ini adalah 1330 ya. Nah, ini adalah nilai dari PR-nya. Nah, di sini juga saya sudah jelaskan ya. Jadi untuk ini juga sebenarnya hampir sama ya dengan odds ratio, namun pada penggunaannya nilai PR ini dianggap lebih akurat dibandingkan dengan nilai odds ratio ya. Jadi di sini menunjukkan kalau ibu dengan tinggi badan pendek itu 1,3 kali lebih besar memiliki kejadian stunting dibandingkan dengan yang normal ya, seperti itu ya. Dan ini juga sudah saya sertakan untuk lampirannya. Oke, seperti itu untuk analisisnya. Terima kasih.